Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan pelajaran kita pada mata pelajaran pengelolaan bengkel sepeda motor ya. Kali ini kita akan membahas sebuah topik perawatan berkala peralatan. Ini salah ya, bukan perawatan, peralatan. Ya. Jadi dari definisi ya, apa sih yang dimaksud dengan perawatan berkala? Ya, jadi perawatan berkala itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang, ya, dengan tujuan agar peralatan selalu memiliki kondisi yang sama dengan keadaan awalnya, ya. Kegiatan yang berulang, ya, dengan tujuan agar peralatan, ya, selalu memiliki kondisi yang sama, selalu memiliki kondisi yang sama, ya, seperti pada awalnya, ya, seperti pada awalnya, ya. Nah, inilah definisi dari peralatan atau perawatan berkala, ya, peralatan. Jadi kegiatan yang diulang-ulang oleh kita sebagai praktisi otomotif, ya, perbengkelan, agar peralatan selalu memiliki kondisi yang sama seperti pada awal kondisinya, ya, awal setelah pembelian misalkan gitu, ya. Kemudian penggolongan perawatan berkala, penggolongan, ya, atau jenis lah, ya, perawatan itu ada yang namanya perawatan terencana, ada pula perawatan tidak terencana, ya. Kita bahas satu-satu. Perawatan terencana merupakan proses perawatan yang dikerjakan secara terstruktur, ya, untuk mengantisipasi adanya perubahan pada alat ataupun bengkel kita di waktu yang akan datang. Jadi dikerjakan secara terstruktur, ya, terstruktur, ya. Baik, jadi perawatan terencana itu perawatan yang dikerjakan secara terstruktur, ya. Jadi setiap hitungan bulan, kemudian hari, ya, kemudian jam. Jadi melakukan perawatannya itu terstruktur, ya, hitungan hari, bulan, jam. Beda-beda, ya. Jadi nanti tanggal pengerjaannya juga dicatat, ya, pada instrumen perawatan, ya, yang berisi informasi waktu dipakai, komponen yang diganti, kemudian penanggung jawab perawatan gitu, ya. Kemudian ada juga yang namanya perawatan tidak terencana. Jadi perawatan tidak terencana ini merupakan perawatan yang dilakukan secara tiba-tiba, ya, secara tiba-tiba, ya, karena suatu hal, ya, gitu. Jadi tidak direncanakan sebelumnya. Misalkan karena kerusakan yang diakibatkan oleh insiden tertentu, maka harus segera dilakukan perawatan atau perbaikan. Nah, ini termasuk ke dalam perawatan tidak terencana, ya. Kemudian dilihat dari tindakan perawatannya, ya, perawatan dibagi menjadi dua kelompok, ya. Tindakan perawatan, kelompoknya atau dua kelompok lah. Pertama adalah perawatan preventif. Ya. Jadi perawatan preventif ini singkatnya adalah menjaga, ya, menjaga agar tidak terjadi kerusakan. Di masa yang akan datang. Sedangkan perawatan yang kedua adalah perawatan korektif,
korektif. Ya. Ini perawatan yang dilakukan dengan cara melakukan identifikasi penyebab kerusakan. Jadi sudah rusak ini. Ya, sudah rusak. Jadi dia hanya melakukan identifikasi kerusakan atau penyebab kerusakan, kemudian memperbaikinya. Ya. Jadi perbedaannya antara perawatan preventif dengan perawatan korektif adalah waktu perawatannya. Ya. Kalau perawatan preventif, ya perawatan yang dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi kerusakan. Jadi sebelum rusak ini, ya. Nah, kalau sini ya setelah terjadi kerusakan, ya melakukan identifikasi penyebab kerusakan kemudian diperbaiki. Ya, jadi terlihat bedanya ya. Kalau preventif sebelum, korektif sesudah terjadinya kerusakan. Itulah ya tindakan perawatan. Nah, itu. Kemudian berikutnya adalah faktor penunjang perawatan berkala bengkel. Ya. Jadi untuk menunjang proses perawatan agar maksimal, diperlukan rambu-rambu perawatan yang erat kaitannya dengan pemakaian, perbaikan, penyimpanan, dan pengadministrasian. Tentunya ketentuan tersebut sebagai berikut. Ya. Jadi perbaikan dibedakan antara perbaikan ringan dan berat, ya gitu. Mana perbaikan yang dikerjakan oleh pekerja kita, oleh kita sendiri, mana perbaikan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, ini orang lain, ini yang dilakukan oleh kita, gitu. Kemudian proses penyimpanan harus memenuhi unsur kebersihan. Ya. Ya, jadi tidak lembab, ya. Tidak kotor gitu. Ya. Kemudian adanya penjadwalan. Nah, secara rutin ya. Rutin. Tuh, jadi perawatan ini kembali ke yang tadi, perawatan yang dilakukan secara berulang-ulang gitu ya. Gitu, secara rutin gitu. Jadi harus dilakukan penjadwalan. Ya, siapa saja yang melakukan perawatan, kemudian komponen apa saja yang dirawat atau mesin apa saja yang dirawat, ya. Kemudian berikutnya adalah melakukan administrasi pada peralatan dan perlengkapan. Ya. Melakukan administrasi pada peralatan yang dilakukan perbaikan. Ya, dengan apa? Pertama dengan kartu stok. Ya, jumlah alat bahan yang ada ya di bengkel ya. Jumlah peralatan yang ada ya. Kemudian buku inventaris. Ya. Identitas alat ya, peralatan. Kemudian tahun pengadaan, kondisi, dan lain-lain. Kemudian ada daftar peralatan ya. Daftar peralatan. Ya, apa saja peralatan yang ada di bengkel ya.
gitu. Kemudian label ya, labeling ya, penamaan peralatan ya. Labeling ini cukup penting ya di bengkel, karena untuk mengetahui itu alat apa sih, itu peralatan apa sih, gitu kan. Nah gitu. Nah inilah penunjang proses perawatan berkala di bengkel. Jadi harus dibedakan antara perawatan ringan dan berat. Kemudian pada saat proses ya, pada saat proses penyimpanan itu harus memenuhi unsur kebersihan. Kemudian adanya penjadwalan secara rutin, kemudian melakukan administrasi pada peralatan dengan kartu stok, buku inventaris, daftar peralatan, dan labeling. Gitu ya. Nah, mungkin selanjutnya kita akan beralih pada video berikutnya. Oke, terima kasih.